pernah telepon dengan 1 kali 2 kali niki. Saya ingin sharing, Mbak. Oke, sharing tentang apa? Tapi ingat ya, setiap kali telepon ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Halo, 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 Buka, Mbak. halo. Mbak, buka. Udah dibuka. 60. Di depan, kamu turun. Halo. Saya kurang tahu karena ternyata sinyalnya sudah tidak ada. Halo. Halo, Mbak ya. Halo. Gini, Mbak, keponakan saya mau ke Hong Kong. Terus minta itu loh, Mbak, minta PT-nya Mbak sama Mbak Yuni gitu. Lah, saya dulu kan ya juga ada di PT, tapi ya begitulah, PT-nya itu semerawut gitu loh. Maksud saya gimana kalau sudah datang ke sana itu agennya itu ya juga nggak peduli, pokoknya nggak ada tanggung jawabnya gitu loh, diabaikan. Nah, saya melihat YouTube-nya Mbak Yuni itu dari awal saya melihat dari YouTube selalu, walaupun serumet apapun majikan dan anaknya, Mbak Yuni itu bisa memahami dan mengerti posisi dan nggak mau menyalahkan dan nggak mau menghakimi sendiri. Jadi juga Mbak Yuni pernah ngomong, saya nggak mau menghakimi orang, sedangkan saya mentalnya orang kan ya nggak sama gitu. Saya terharu dengan kata-kata seperti itu. Jadi panutan saya itu kalau keponakan saya mau ke Hongkong, kalau ada keluh kesah kan, maksud saya sebagai orang tua kan bisa mengadu sama Mbak Yuni seperti itu. Kalau sebelumnya ya minta maaf ya Mbak Yuni ya. Nanti kalau PT-nya mana gitu. Jadi kalau apa itu kan masuk 0 gitu. Oke. Jadi minta sarannya gimana gitu. Oke, nomornya yang di PT saya sudah saya kirimkan, dan ingat semua yang indah itu harus butuh proses. Jadi semua itu tidak semudah yang kalian pikirkan. Di sini saya cuma sebagai support system. Saya dukung kalian dari belakang layar. Jadi apalagi sekarang saya sudah tidak bekerja di agent, jadi saya punya kebebasan untuk membantu kalian. Jadi ntar kamu masuk PT ngomong disuruh Miss Yuni. Jadi setidaknya aku ada data kalian. Jadi suatu saat itu kenapa sih aku nyuruh kalian ngomong disuruh Miss Yuni? Bukan karena komisi atau sponsor, bukan. Jadi kalau ada apa-apa itu kan ada rekodnya. Oh iya, ini anaknya Miss Yuni. Kalau kalian berangkat sendiri apakah boleh? Ya boleh no, nggak ada masalah. Benar nggak? Cuman kalau ngomong saya disuruh Miss Yuni kan di rekodnya itu lain kali kalian ada apa-apa, aku kan bisa nanya, loh ini anak buahku kok aku nggak tahu. Benar nggak? Iya. Sudah tak kasihkan nomornya? Sudah tak kasihkan nomornya, silakan hubungi. Maaf ya Mas Yuni, tadi sampai gretolan saya, grogi, saya belum tahu orangnya, tapi udah grogi gitu loh kan. Kenapa? Belum pernah. Iya, grogi seperti ingin kencing, ingin mules perut saya rasanya. Loh. Miss Yuni kok malah mules piye toh? Enggak bisa aku ngomong. Bukan ketemu bicara sama Miss Yuni kok malah dadi mules ya? Dadi penyakit ya malah. Bukan masa penyakit. Ya seperti orang gimana ya, belum kenal terus jadi kemantan itu loh, katanya apa itu namanya, itu nggak bisa ngomong aku minggu ini apa namanya, sampai mules, sampai ingin kencing, bukannya penyakit, bukan. Aduh gimana ya, aku nggak bisa ngomong. Nggak usah ngomong Miss, nggak apa-apa. Ngomong apa gitu, nggak usah ngomong. itu belum tahu orangnya, maksudku nggak bisa ngomong, seperti orang minder. Nah seperti itu. Iya,
Sampean iki ngejak guyon loh, Miss Yuni iki orang biasa-biasa saja. Ojo terlalu dipuja-puja, engko ndase gede ngolahan. Bukan, enggak. Sumpah demi Allah, rasanya perut ini Mules. aku lebih tenang, rasanya grogi gitu loh. Ini belum tahu orangnya. Nanti keponakan saya Mbak, aku Bude nakung kok. Gimana kalau di sana? Iya Bude itu telepon aja sudah grogi. Loh Bude jangan menakut-nakuti. Enggak mungkin lah nakut-nakuti. Tapi kalau melihat YouTube-nya itu, melihat orangnya itu enggak apa itu namanya, kalau orang melihat itu bukan keibuan. Itu maaf ya Mas Yuni. Enggak apa-apa. Maksudnya itu keibuan. Jadi bukan model, ya maaf ya Mas Yuli, bukan seperti orang-orang yang apa itu namanya yang berpangkat terus mewah-wah biasa gitu. Jadi kayaknya seperti orang yang punya ilmu seperti padi. Kalau penuh itu bukannya berdiri, tapi kan apa itu namanya, mentelung itu apa namanya? Menunduk, mentelung. Padi itu kalau penuh isinya itu kan sudah berat toh. Iya. Itu kan nggak mau dengengek gitu kalau bahasa Jawanya itu. Tapi kalau padi berisi itu mending dingkluk gitu loh, karena kan ya orang kalau berpengalaman karo enggak kan juga enggak sama. Jadi saya itu kagum gitu loh Mbak Yuni. Sampai geretolan aku. Saya dulu ketemu mungkin aku cewek. Iya. Seandainya dulu ketemu aku cewek aku. Karena apa? Dulu kok nggak kenal ya. Padahal saya pulangnya 2010. Saya pulang. Belum Tapi kok jodoh. nggak kenal di Juni. Belum jodoh, namanya jodoh itu ya siapa tahu waktu ketemu dulu saya masih lihat ganas-ganasnya. Saya 2010 itu tidak seperti hari ini loh. 2010 dulu itu saya tuh sangat tegas sekali dan banyak anak-anak yang saya hukum. Jadi lebih baik kesamaan kenal sampean sekarang daripada dulu. Ngerti? Ya mungkin kalau dulu mungkin bisa masuk rumah sakit ya. Jantungan. Yo nggak separah itulah Bu, Iya. masuk rumah sakit sama Ki. Lah orangnya saya ini penakut. Penakut saya ini. Iya, diketak majikan aja sudah kencing-kencing, pernah kencing-kencing di dapur itu celana saya sampai basah. Majikan saya tambah marah. Ya gimana, memang takut. Terus lama-lama ya majikanku, karena majikannya apa itu pembantunya agak sosotai ya. Ya dimaklumi lah, memang pembantunya sosotai ya. Ya memang nggak mau dikerasi ya. Ya ikut juga pembantunya sowak gitu. Jadi pembantunya soak Ya, lebih maaf parah ya. wesan. Iya, pembantunya kan agak sowak. Lah gimana kalau nggak sowak? Berangkat jam 11, kalau holiday jam 9, nanti pulang jam 3, setengah 3, udah pulang, udah masak, udah bersih. Saya nggak pernah nuntut, biarin aja. Kan saya kerja, yang penting saya nggak diomeli. Berangkat jam 11, Oh. pulang jam 3 sore itu suruh masak, suruh bersih-bersih, tapi nggak dikasih makan. Waduh. Tapi saya nggak apa-apa lah, nggak dikasih makan kan, udah beli makan kan, saya libur gitu. Nggak masalah, saya sering diperlakukan gitu. Tapi nggak pernah saya telepon agent, karena apa? Agent selalu membantu majikan. Dan yang membuat aku terkesan pernah Mas Yuni, bajunya majikanku kan kena setrika kan, ya memang aku yang salah. Kena setrika sedikit, walaupun sedikit kan ya majikan ya marah-marah, minta ganti. Saya ganti, kalau nggak salah 700 gitu harganya katanya. Iya saya ganti, tapi saya minta agent gini, kalau saya ganti kan berarti baju itu kan hak saya ya Miss. Betul. Terus? Tapi nggak diperbolehkan, terus saya ngotot. Loh, kalau kan aku udah ganti, berarti kan baju itu punya saya, bukan baju kok, apa itu, kaos dalam, katanya harganya 700.
Heeh. Lah saya disuruh teman saya gini, kalau bajunya kamu harus minta, akhirnya dikasih. Tapi kan dikasih aku jengkel mas, Miss. Waktu itu bajunya nggak aku pakai, aku buat sorbet, malah marah-marah. Kan saya sudah beli, berarti hargamu lah saya bisa beli. Saya gitu kan kok marah-marah toh Miss. Apa salah ya Miss gitu ya Miss? Sampean nggak salah, sampean bener. Sampean nggak salah. Loh kan bajunya suruh ganti harga 700, saya kasih ini 700, tapi bajunya untuk saya suci, saya bilang gitu. Lah buat apa, kamu saja sudah nggak muat, ya buat saya pokoknya gitu. Lah setelah itu dikasih tapi ya bertengkar dulu, pok coy gitu. Setelah itu Miss, bajunya untuk serbet-serbet kaca lah, buat kaca, buat serbet-serbet WC, kamar mandi itu. Majikanku malah apa itu tangannya di pinggang itu sama duting gitu, marah-marah nggak karu-karuan. Loh itu kan hak saya ya Miss ya. Betul. Itu salah, tapi saya mau tanya, hal itu salah nggak? Nggak salah, sampean nggak salah, itu punyamu. Cuman salahnya itu kan ngelap rumahnya dia nggak suka karena kamu seolah-olah tidak menghargai dia. Jadi nggak ada yang salah di situ, cuman dia merasa tidak dihargai. Ngerti nggak? Jadi ya namanya. Bajunya buat lap-lap kaca itu loh, jendela, buat apa lap-lap itu. Katanya ya gitu, marah-marah. Katanya aku sombong, bukan aku sombong. Aku kan udah beli bajumu. Saya bilang gitu. Loh, Suci saya kan udah beli bajumu. Ini kan harganya 700, aku kasih 700. Itu kan hak saya buat serbet-serbet. Malah marah-marah. Sampai sekarang itu saya masih ingat kesan yang paling lucu lah bagi saya. Sekarang sampean di Indonesia sudah umur berapa? Kalau saya masih muda, aku mau ikut lagi loh Miss. Tapi kok masih mau umur 50. Ya yes, istirahat di rumah aja, disyukurin, dinikmatin apa yang ada. Berdoa aja, diberikan kesehatan, itu lebih penting daripada uang, bener nggak? Kesehatan itu lebih penting. Punya anak-anak yang Iya Miss. Anaknya yang satu jadi apa itu loh Miss, kerja di puskesmas itu loh, apa namanya, ya nolong orang sakit itu apa namanya, kalau bidan ya bukan apa suster. Sepenting bukan suster ngesot nggak apa-apa lah, jadi suster itu api bisa. Yang laki-laki di Surabaya apa itu punya kantor apa namanya, transport Pratama itu, apa kerja di Surabaya. Yes. Udah punya menantu, udah punya cucunya 4, yang satu masih kuliah, yang terakhir ya itulah Miss, keadaan saya seperti itu. Di desa makan jangan kates sama lompong, Miss kan nggak tahu jangan lompong. Ngenyak sama itu, saya tuh makan jangan lompong, jangan kates, jangan tewel. Saya tuh makan. Madoyan toh? Enggak no, wong sekolah niku tiyang desa lho, Bu. Milo toh? Nggih. Ya Allah. Mungkin lah kula tak napa ponakan kula sanjangane. Dan teng niku kantornya pundi Miss? Kula mboten gadah kantor saniki, kula mboten nyambut damel, namun nulungi tiang-tiang mawon teng griya, Bu. Lah sing teng PT niku lho. Oh, teng PT-ne niku pite kula wonten Malang. Jenengan saking pundi? Saking Kediri. Saking Kediri teng Malang nggih kan cedhak. Nggih. Nggih. Heeh. Napa Miss PT-ne? PT-ne kula sampun kirimaken teng jenengan. Oh, nggih. Matur sembah nuwun. Matur nembah nuwun nggih, Bu. Miss. Monggo, asalamualaikum. Kula cumakne jenengan sehat. Waalaikumsalam. Matur nembah nuwun pentunganipun. Nggih. Monggo. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah, berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, dan semoga semua makhluk hidup bahagia. Itu membuat saya sangat senang sekali, di mana Anda yang ada di Indonesia, baik yang dari Riau, Jawa, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau NTT, NTB, Kalimantan, Sumatera, dan Papua Nugini, dan juga Sulawesi. Saya tidak bisa menyebutkan
alamat Andra 11 karena kemarin dari Riau sampai mana lagi Gorontalo, yang mana ya, dari Kalimantan Samarinda, itu terima kasih sekali komen-komen kalian. Saya merasa sangat ingin bersyukur setiap saat, setiap waktu, di mana konten saya ini sudah menjarah kemana-mana, konten saya ini sudah masuk di hati kalian. Saya benar-benar tidak menyangka dan tidak menduga bahwa konten ini sangat berarti sekali buat kalian, di mana hanya untuk sekedar bersandar atau hanya sekedar ingin bercerita, di mana tidak pernah kita sebagai orang biasa, sebagai rakyat kecil itu suara kita didengar gitu loh. Jadi saya sangat terharu sekali dengan adanya konten ini, kita orang-orang kecil ini terangkat. Jadi dulu memang saya tidak ada tidak ada target untuk kedepannya. Saya itu tidak ada target untuk apa ya? Karena saya memang tujuan awal saya adalah memberikan informasi, dan kalau saya mendapatkan uang dari YouTube saya akan menyediakan rumah singgah. Ternyata tujuan saya itu pelan tapi pasti Tuhan berikan jalan, di mana bahkan banyak dari kalian memberikan sumbangan waktu saya minta baju dingin, waktu minta baju bayi, itu sangat cepat sekali kalian memberikan itu pada saya. Saya kadang-kadang kaget ya, karena ternyata sosial media itu sangat dahsyat sekali, bisa memberikan komando yang begitu kuat sekali di hati kalian, dan membuat saya terkagum-kagum ya. Maklum, saya ini orang kampung, orang desa, dan saya itu tidak bergaul dengan orang-orang hebat, karena saya merasa saya ini wong kecil bergaul dengan orang hebat lek mek dipletik noto, iya kan? Karena saya merasa ya udahlah, saya berkumpul dengan orang-orang yang semisi dengan saya, dengan tujuan ingin mengangkat sisi gelap, sisi bagus, sisi baiknya tentang TKW Hongkong, dan appreciate sekali di mana tidak ada seorang pun yang menolak. Ya pasti pro dan kontra, tapi saya melihat tidak ada seorang pun yang menolak dengan yang saya berikan ini. Bahkan tentang penipuan, tentang garangan, itu kalian antusiasnya sangat cepat sekali ya. Jadi rasa empati orang-orang Indonesia ini sangat dahsyat ya. Walaupun dari sebagian dari kita akhir-akhir ini lebih mementingkan diri sendiri, dan ada yang bilang saya ini cuma cari bisnis, saya ini seperti ini, saya itu seperti itu. Saya cuma mikir, ya Tuhan, jagain mulut, bibir, lidah saya agar tidak kepreset dan tidak menyakiti orang lain. Dan Tuhan, memang rumah saya bukan bagus, rumah saya bukan hebat, tidur seadanya karena memang dadaan ya, karena rumah ini memang buat anak saya saja, jadi nggak ada kasur, nggak ada ranjang, dan kebetulan dari salah satu mbaknya yang majikannya pindahan rumah itu kasur sama ranjang itu diberikan, tapi bukan sekarang, setelah Lebaran Cina. Jadi kaget ya saya ada yang ada tidaklah bisa menyediakan lebih karena semua serba dadaan. Dan ada beberapa orang, ada 4 orang yang saat ini ada di rumah saya. Jadi ada 4 orang di rumah saya, dan semuanya membutuhkan selimut. Mereka memang punya selimut, tapi ini loh Mbak, yang saya ingin katakan adalah kalau bisa seyogyanya yang datang ke tempat saya ini, yang tidur di tempat saya ini, yang benar-benar membutuhkan. Jadi jangan sampai kepenuhan. Kalau kalian punya uang, lebih baik kos di luar, dimana bisa gantian sama mbak-mbaknya yang benar-benar berkasus dan yang nggak punya uang. Itu tujuan saya. Kenapa? Kalau menampung semua kan nggak mungkin juga lah. Kalau saya dikomplain terus rumah ini dipanggilin polisi, kan saya ribet lagi terus cari rumah lagi. Apakah Miss Yuni takut dengan polisi? Bukan masalah takut, tapi kalau melanggar peraturan ya mau tidak mau, suka tidak suka, kan saya akan digeser lagi. Nah ini akan ribet buat kita semua. Jadi saya harap kalau datang ke rumah saya jangan rame, jangan bergerombol, yang rileks, yang tenang, karena tujuan kita di sini bukan untuk menghebohkan, tapi tujuan kita ini adalah meringankan sesama teman. Jadi apakah tempat Miss Yuni nggak ada makanan? Makanan ada, tapi kalau tiap hari kan jelas nggak banyak ya, namanya orang kan hidup setiap hari. Jadi di sebagian dari mbak-mbaknya bawa kopi, bawa makanan, bawa mie. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Intinya saya bersyukur, alhamdulillah, ini adalah anugerah yang terindah yang pernah saya dapatkan. Semoga saya bisa mengabdi
dan bermanfaat bagi orang lain. Biarkan saya menjadi karma baik bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan saya nggak tahu ngomong apa lagi. Intinya adalah terima kasih banget buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.